Bocor. Ayo anak-anak, coba aja tulisannya B-O-C-O-R. Bocor. Pertanyaannya, apa itu bocor? Apa saat kita secara tidak sadar bicara hal yang bisa dibilang rahasia itu dinamakan bocor? Atau ketika isi grup WA bocor? Yang dimana berisi orang-orang, maksudnya makhluk-makhluk anomali yang akhlak dan perilakunya ketika di lingkungannya dikenal sebagai pribadi yang sopan, ramah, baik, dan pastinya berakhlak tinggi. Namun nih ya, kalau isi chatnya bocor ini gue yakin pakai banget. Mereka bisa dibawa ke pengadilan untuk dihakimi. Karena isi chatnya membahas hal-hal yang bisa dibilang macam-macam kejahatan yang biasa dilakukan manusia. Bukan manusia, tapi iblis. Jadi, apa itu yang dinamakan bocor, Enggak sih. Oke guys. Gue sebagai manusia normal yang baik serta hatinya lemah lembut ini pernah terluka. Begitu teganya dirimu. Hehehe. Jadi di video ini gue mau cerita pengalaman gue pernah bocor. Jadi waktu kecil gue pindah alam sama truk. Gini nih, waktu kecil kita kan sebagai anak yang normal pasti kerjaannya cuma satu, yaitu bermain. Nah, gue pas umur kalau nggak salah 5 atau 6 tahun gitu pernah main barongsai-barongsaian. Kalau dari kalian yang belum tahu barongsai itu budaya orang Cina di mana dua orang pakai kostum yang mirip singa, terus mereka menari atau melakukan aksi-aksi yang memukau dan sedikit membuat hati ini bergetar kencang. Nah, di waktu gue kecil, barongsai itu lagi tren-trennya kalau nggak salah. Nah, gue sebagai bocah-bocah FOMO pun dengan kreativitas yang terbatasnya pun ikut-ikutan. Waktu itu tuh gue main barongsainya di jalanan dekat rumah gue. Lah bang, gimana cara mainnya? Itu tuh kan harus beli kostum dulu. Lo beli ya? Wah, sultan pasti lo ya. Bagi dulu lah 100. Ini yang membedakan generasi kita. Kalau anak kecil sekarang, kalau main sesuatu harus beli dulu. Karena kebanyakan mereka mainnya yang viral di sosial media aja. Beda dengan gue dengan segala kreativitasnya, kerja kerasnya, bakatnya, keringatnya, dan sedikit menyusahkan orang tuanya. Bikin barongsainya pakai bahan yang gak bakal lo sangka-sangka. Ini bahannya lebih berharga dari ungunya Palu Thor, lebih kuat dari shieldnya Captain America, dan lebih kuat dari hati yang telah berharap bisa bersatu. Wow, apa itu bang? Bahannya adalah kardus bekas Instami goreng. Jadi, gue buat barongsainya dari kardus bekas Instami. Tinggal digunting dikit-dikit, terus dilem, lalu jadilah mahakarya luar biasa dari bekas kardus Instami. BTW, Bremi bolehlah sponsornya. Hehehe. Pas selesai, gue mainin lah karya masterpiece gue ini. Gue main di dekat tempat kerja paman gue yang lagi ngecek atau perbaiki mobil gitu. Hehe. Emang agak-agak gue waktu bocah. Bukannya bantuin malah nyusahin. Pas gue lagi main barongsainya, lah gimana cara main barongsainya bang? Itu atraksi loh. Lo atraksi ya? Cih, bukan atraksi biasa lagi nih. Ini dinamakan atraksi ekstrim. Gua lompat harimau di lingkaran penuh api asmara, melewati bambu setajam silet. Dan yang paling benar-benar ekstrim, gua mencoba masuk ke hatinya penuh rintangan dari boya-boya yang telah bersarang. Enggak sih, gua mainnya cuma lari-larian doang. Tapi nih guys, walau lari-larian, gue tuh larinya bisa dibilang terlalu cepat. Dan karena itu pas gue lagi lari dengan kecepatan super, dan di kardus barongsainya, gue bikin matanya tuh agak kekecilan, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi susah ngeliatnya. Makanya saat gue lagi lari, gue nggak sengaja jidat gue tercium pintu truk. Gila, itu sakit banget. Jidat gue sampai bocor guys. Darah keluar banyak. Rasa sakitnya tuh kayak ngeliat dirinya begitu sempurna, namun sulit dimiliki. Kepala gue bisa bocor soalnya gue larinya waktu itu kenceng banget dan nabraknya itu sebenarnya engsel pintu truknya. Yang ini nih, yang tajam. Sehabis gue nabrak, gue kayaknya pingsan atau setengah pingsan gitu. Soalnya gue rada nggak inget sih. Tapi seingat gue, tiba-tiba gue dari motor sama sampai gue. Jadi gue tangannya nutupin jidat gue biar darah di jidat gue nggak keluar gitu. Nah, pas di motor kayaknya gue bener-bener baru pingsan. Tapi pingsannya rada ngeselin soalnya kadang-kadang bangun sendiri gitu. Bahkan nih ya, gue inget gue kebangun saat 5 menit sebelum mau dibius sama dokter.
Di rumah sakit gue lihat ada dokter sama suster yang lagi siap-siap, ada yang lagi siapin alat, ada yang lagi pakai sarung tangan, ada yang lagi siapin suntikan buat bias gue. Di situ tuh gue remang-remang, terus gue mikir, kayaknya ini akhir hidup gue dah. Jir lah, gue belum nonton sampai selesai lagi kasih Ultraman 3 yang gue beli. Selamat tinggal lu nih ya. Tiba-tiba suster pegang tangan gue. Wih, bukan marah. Enggak. Suster habis gue. Gue tertidur pulas, operasi dimulai. Setelah operasi selesai, gue terbangun, gue melihat sekitar, gue masih belum bisa bicara, gue masih linglung parah, pusing banget efek operasi kayaknya. Terus beberapa saat, gue ngeliat kaca di dekat gue, terus gue lihat diri gue, jir, mirip Gojo Star gue, keren juga nih perban. Enggak. Kalau gak salah, gue habis bangun itu dikasih makan sama emak gue, terus gue disuruh tidur lagi, habis dikasih obat. Soalnya emang masih pusing banget sih, jadi disuruh tidur. Nah, gitu aja sih guys cerita kecil gue yang bisa dibilang agak interaktif dikit. Pesan gue, kalian kalau mau main apapun itu harus hati-hati guys. Mau permainan paling aman pun, kalau kalian nggak hati-hati pasti bisa terluka. Oh iya, gue mau berucap terima kasih sama paman, bibi, sama suster dan dokter yang udah berhasil operasi gue. Gila, di situ pas mau operasi, dokter sama susternya keren-keren banget, kayak mau berjuang gitu, ngadepin kematian. Oke guys, gitu aja, bye-bye. Oke nih guys, ini video YouTube long kedua gue. Gimana guys, aman gak video gue ini? Ini gue udah usahain upload 2 minggu sekali guys. Tapi kayaknya lebih dikit. Soalnya bener susah guys, gambarnya sih yang susah. Kayaknya gue di video kali ini gambarnya terlalu banyak deh. Sama gue ngerekam suara di tempat gue atau di rumah gue berisik guys. Banyak anak-anak kecil pada teriak-teriak, jadi gue agak susah ini. Gue makanya kalau ngerekam suara malam-malam nih, sama lawan rasa malasnya itu loh, yang paling susah banget. Mau ngerjain males. Tapi tenang aja guys, tetap gue usahain buat tepat waktu sih. Walau mungkin telat beberapa hari nggak pas 2 minggu. Sama semoga video besoknya bisa lebih cepat ya pas 2 minggu. Oh iya, kalian pernah gak kayak gue kalau main permainan terus pernah terluka atau apa gitu, kayak kepala gue bocor atau yang lain? Kalau pernah, coba kalian tulis di komentar guys. BTW, makasih udah nonton sama subscribe. Jangan lupa like-nya ya guys, sama share-nya ke teman-teman kalian. Oke sih guys, itu aja. Bye-bye guys.